Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan tentunya sangat penting karena menyentuh kehidupan banyak orang. Dan kita mengetahui bersama bahwa hari ini banyak sekali tantangan mengenai ketersediaan darah di Gorontalo. Dan kita juga tahu bahwa satu tetes darah sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa. Dan hari ini kita akan membahasnya dengan narasumber Bapak Ishak Liputo sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Puspita. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, hari ini Pak kita akan bahas soal bagaimana kira-kira ketersediaan darah di Provinsi Gorontalo sendiri. Nah, yang pertama Pak, sejauh ini di Gorontalo kebutuhan darahnya itu bagaimana per bulan atau per harinya bisa sampai berapa Pak? Makasih Ibu Puspita dari Kompas TV. Terkait dengan kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo, ini memang kalau kita ratakan antara kebutuhan darah ini dari sekian rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo, antara 1.400 sampai 1.500 kantong darah. Tentunya ini tantangan besar karena untuk mencapai 1.400 sampai 1.500 kantong ini, kita semua tahu bahwa yang berpartisipasi terkait dengan relawan pendonor ini sangat terbatas. Tetapi kami berupaya dengan secara maksimal adanya arahan, petunjuk Ketua PMI Pusat Bapak Yusuf Kalla serta diiringi dengan Pak Gubernur sebagai pelindung mengharapkan bahwa di Provinsi Gorontalo tidak boleh kekurangan darah. Olehnya memang kami semua tahu bahwa darah yang dibutuhkan ini 1.400 sampai 1.500 kantong, ini pencapaian yang kami lakukan dalam per bulan itu cuma berkisar di antara 67 sampai 70%. Dan sisanya ini memang ini menjadi keluhan masyarakat. Kami berupaya karena dalam posisi gubernur sebagai pelindung ex officio dalam anggaran dasar, ini kami sangat mengharapkan beliau untuk membantu. Dalam konsep Pak Yusuf Kalla sebagai PMI Pusat, beliau telah melakukan MOU dengan TNI Polri. Sehingga dengan surat edaran di dalam bagaimana mengantisipasi kekurangan darah, kami memanfaatkan dari TNI dan Polri. Tetapi memang kesiapan TNI dan Polri ini hanya sewaktu-waktu pada hari ulang tahun, katakan hari ulang tahun Bayangkara, hari ulang tahun Korem ini semua mereka berusaha untuk mensumbangsi darah dengan memperingati hari ulang tahun terkait dengan Polri dan TNI. Tetapi tidak lepas dari situ, kami tetap berupaya terus-menerus sehingga dengan gagasan Pak Gubernur yang sekarang ini, kemudian ini mantan Ketua PMI 2 periode. Jadi suasana beliau memimpin Provinsi Gorontalo terkait dengan donor darah ini dia sangat menggelisahkan juga dia. Sehingga beliau menyarankan agar ASN yang ada di OPD diperintahkan harus memberi sumbangsi darah. Dan ini sudah dimulai oleh beliau dengan launching beliau untuk ASN di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah ini semakin menampung harapan dan keinginan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Kalau dari PMI sendiri, pengelolaan dari darah yang didonorkan itu seperti apa? Apakah dari donor di PMI kemudian langsung ke rumah sakit atau bagaimana Pak? Jadi memang tingkat kebutuhan rumah sakit ini sangat dikatakan setiap saat mereka menunggu untuk kapan PMI melakukan gerakan donor darah. Dan mereka sudah antrian rumah sakit itu, sehingga di dalam aturan mainnya standar operasional prosedur tentang pengambilan darah ini kami memiliki UTD, unit transfusi darah di Kota Gorontalo yang sudah berstatus Pratama, dan kemudian kita punya juga UTD yang ada di Bualemo dan Gorontalo Utara. Nah,
Di dalam 3 UTD ini kita dibantu dengan juga UTD rumah sakit. Nah, kalau kami lihat darah ini untuk menjadi kebutuhan rumah sakit, ini kalau kita melakukan gerakan jemput bola, ini memang sudah tercatat secara antrian rumah sakit yang membutuhkan, tetapi kewajiban harus masuk dulu di UTD, diolah darah ini sehingga sudah menghasilkan darah yang steril yang sudah bisa masuk ke tubuh yang membutuhkan darah. Dan di sana sudah ada penyimpanan darah. Tetapi penyimpanan darah yang ada di UTD itu tidak berlangsung lama, karena begitu sudah selesai di steril darah ini, antrian rumah sakit yang membutuhkan pasien itu sudah tercatat di UTD. Sehingga kami harus salurkan karena setika dia sudah steril darah ini. Ya. Kemudian tadi kan Bapak sempat bilang bahwa kebutuhan dari darah di Gorontalo itu dengan stok darah yang ada di PMI sendiri hanya mencapai 60 hingga 70%. Nah, kemudian kalau seperti itu, bagaimana upaya PMI untuk tetap agar darah ini cukup untuk kebutuhan, Pak? Karena kita kerjasama dengan ada MOU rumah sakit dengan PMI. Ketika ada pasien yang membutuhkan darah secara tiba-tiba, biasanya stok darah pada UTD kami tidak ada, karena keluarga yang bersangkutan itu membawa darah yang dibutuhkan oleh pasien itu. Dan keluarga ini kami giring ke UTD untuk dites apa dia sudah steril, sudah bisa diambil darahnya, dan biasanya kalau pasien membutuhkan 3 kantong darah, minimal kami minta 10. Dari unsur keluarga maupun dari database yang sudah menjadi relawan tetap PMI. Nah, kami tinggal melakukan call untuk mereka karena ada pasien yang sangat membutuhkan dan mendadak, kita tinggal call melalui beberapa pengurus PMI yang ada di tingkat kecamatan, apakah itu berada di tingkat kecamatan yang membutuhkan darah yang bersangkutan. Tapi sejauh ini sudah pernah terjadi, Pak, misalnya ada kebutuhan tapi stok darah memang menipis sekali, kosong begitu, Pak? Memang tidak bisa kami hindari itu. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, kami tinggal melakukan call dengan database yang ada kami miliki. Di PMI itu ada relawan yang menjadi pendonor aktif. Pendonor yang kita sumbangsi dengan namanya WeWork. Jadi tercatat nama-nama mereka. Nah, kemudian atas kerjasama kita dengan TNI dan Polri, apabila terjadi di posisi kabupaten mana, memang itu tinggal kita call melalui Kapolres, melalui Kapolsek untuk kalau dia polisi atau melalui Babinsa yang tercatat sebagai pendonor yang aktif. Nah, memang kesulitan bagi kami ini, PMI itu tidak dibatasi dengan wilayah. Ketika terjadi sesuatu kecelakaan yang ada di Buol Toli-Toli, itu dia lari ke Palu terlalu jauh, maka dia harus mempertimbangkan untuk harus ke ibu kota Sulawesi Tengah, tetapi dia larinya ke Kabupaten Pohuwato. Nah, di situ kita sudah ada MOU dengan UTD, unit transfusi darah rumah sakit, dan itu difasilitasi oleh PMI untuk ketika terjadi sesuatu kebutuhan darah. Kemudian juga sama di perbatasan Gorontalo Utara dengan Sulawesi Utara, itu kita tidak dibatasi dengan wilayah. Setiap manusia yang membutuhkan darah dengan daerah terdekat, dan di situ ada UTD atau UDD, ada rumah sakit, maka berkewajiban kami untuk menolongnya. Gitu. Ya, Bapak, ini tentu pembahasan yang sangat menarik, dan mungkin sebentar kita akan bahas soal apa sih yang menyebabkan sebenarnya masyarakat menjadi kurang antusias misalnya untuk mendonorkan darah, atau mungkin bagaimana antusias masyarakat Gorontalo sendiri pada donor darah yang ada di Gorontalo. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan narasumber kita Bapak Ishak Liputo, Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo, dan tadi kita sudah bahas soal bagaimana ketersediaan darah di Gorontalo. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan. Bapak, untuk antusias warga Gorontalo sendiri dalam melakukan donor darah itu seperti apa sampai dengan hari ini, Pak? Makasih. Jadi
kami dalam masa jabatan kami ini, kami telah melakukan program Roadshow Kampus. Ya. Road to Campus ini kami lakukan untuk melakukan edukasi terhadap mahasiswa yang kemarin-kemarin rasa takut melakukan sumbangsi darahnya. Setelah kami melakukan edukasi, kami telah melakukan berbagai macam bagaimana orang yang mau diambil darah itu sehat. Sehat bagaimana fisiknya, seluruh tubuhnya, dan lebih ringan dalam keadaan dia kalau tidak diambil darah. Nah, kami melakukan edukasi lewat Road to Campus ini, seluruh perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo telah kami lakukan MOU, dan setiap 2 bulan kami menjemputnya. Dan inilah mereka, mahasiswa ini saling dari mulut ke mulut menyampaikan bahwa betapa enaknya kalau kita memberi sumbangan darah kepada yang membutuhkannya. Yeah. Sehingga mereka ceritakan pengalamannya pertama kali, kedua kali, dan ini yang kami lakukan. Alhamdulillah dengan Road to Campus, Road to Pasar, dan berbagai macam lembaga sumber daya manusia yang terkait dengan kemanusiaan kami libatkan untuk bagaimana mereka tertarik, sehingga corong kami PMI ini berada di tingkat LSM, berada di tingkat mahasiswa, berada di tingkat pasar. Sepanjang momentum untuk kami harus lakukan di mana keramaian ini kami lakukan. Dan alhamdulillah kemarin telah kami lakukan Muskap Kota Gorontalo, terpilih ketua PMI-nya Sekda Kota Gorontalo. Di sini Pak Adhan kami gambarkan bahwa di Kota Gorontalo itu banyak keramaian ya untuk melakukan edukasi. Beliau tertarik, dan saya contohkan bahwa di seluruh Indonesia Pak Yusuf kala itu telah melakukan MOU dengan para pemilik mall. Nah, di mall itu ada yang namanya galeri darah. Yeah. Di dalam galeri darah itu pengunjung mall sepanjang mereka berkesempatan untuk menyumbangkan darah. Nah, ini mereka datang ke galeri yang ada di mall. Nah, alhamdulillah Pak Wali Kota terpilih ini, Pak Adhan Dambea, cukup suportif, dan dia ingin mensupport apa yang menjadi gagasan kami, dan inilah yang diupayakan. Hampir di setiap keramaian, Pak Wali Kota sebagai pelindung PMI Kota Gorontalo melakukan gagasan-gagasan yang seperti ini. Ini yang kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak takut untuk ambil darahnya. Iya, karena seperti apa yang Bapak bilang tadi, bahwa masyarakat sebenarnya perlu diedukasi. Misalnya tadi PMI juga sudah bilang bahwa setiap kampus itu per 2 bulan akan ada yang namanya donor darah begitu. Nah, mungkin juga beberapa masyarakat yang masih belum punya kesadaran untuk mendonorkan darah mungkin tidak mengetahui bahwa ternyata mendonorkan darah itu sangat penting karena punya beberapa manfaat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga pada saudara yang ada di rumah mengenai seberapa penting dan apa saja manfaat manusia yang mendonorkan darah. Makasih. Jadi saya selalu menggambarkan bahwa di zaman belum ada PMI, masih di zaman Rasulullah, ini cara untuk memberikan darah ini termasuk untuk menyehatkan jantung, ginjal, segala macam melawan penyakit. Dan itu kita kenal pada masa zaman Rasulullah, pengambilan darah. Di zaman PMI ini, sepertinya orang yang memberi sumbangsi menyumbangkan darahnya, terasa dia betapa sehat. Dan ini yang diceritakan dari mulut ke mulut, dan di samping mereka akan kami lakukan edukasi, kami juga memberikan sebagai reward. Artinya Pak Presiden menjadi kesepakatan beliau, 100 kali mendonor, Presiden memberikan peneti emas buat yang melakukan donor darah 100 kali. 50 kali gubernur, 25 kali. Nah, di samping reward yang kami berikan untuk melakukan edukasi ini, kami Road to Campus ini, kami rangsang mahasiswa untuk kami berikan voucher. Agar mereka mendapatkan voucher dari kami untuk mereka melakukan sumbangan darah kepada manusia yang membutuhkan. Ini juga menumbuhkan gairah. Kemudian juga di pasar. Setiap pasar kami road to pasar, kami coba untuk membuat bingkisan voucher yang berupa undian. Nah, siapa yang mau menyumbangkan darahnya, dia berkewajiban mengambil
kupon untuk kita undi. Nah, ada yang sampai mujur, dapat kompor. Inilah gerakan-gerakan yang kami lakukan untuk melakukan edukasi terhadap orang yang berkeinginan untuk memberikan sumbangsi pikiran. Di samping dari mulut ke mulut seperti yang di rumah, dia menceritakan, bagus. Nah ini. Tetapi tantangannya juga ada. Iya, jadi sebenarnya dengan cara seperti itu banyak masyarakat yang tertarik juga untuk mendonorkan darah karena ya tadi ada kupon untuk undian dan lain sebagainya. Ya, anggaplah itu sebagai hadiah ya Pak, karena sudah ikut membantu sesama. Tapi mungkin beberapa masyarakat yang masih ragu atau bingung, klasifikasi seperti apa yang dinyatakan sehat untuk kemudian bisa mendonorkan darah? Ya, jadi memang dalam kancah untuk memaksimalkan ini masih perlu didorong yang lebih mantap lagi. Makanya kalau saya dengan Pak Gubernur sebagai pelindung memperkirakan ASN di Provinsi Gorontalo ini ada 5 ribuan. Nah, baru yang kedua, insya Allah tanggal 27 ini kami akan lakukan lagi gerakan donor darah merah putih oleh Gubernur. Nah, diwajibkan seluruh ASN, kalau 5.000 sekian, hampir 6.000 ASN yang ada di Provinsi Gorontalo, separuh saja untuk mereka menceritakan kepada keluarganya. Nah, saya kira ini bagian dari untuk menanggulangi kesulitan masyarakat yang membutuhkan darah di Provinsi Gorontalo. Dan ini saya ceritakan kepada Ketua PMI Pusat bahwa gubernurnya cukup antusias membantu kekosongan darah di Provinsi Gorontalo. Berarti memang kalau misalnya mau mendonorkan darah ya tetap harus dites dulu. Ya. Bagaimana kira-kira darahnya bisa didonorkan. Kemudian keadaan tubuhnya sehat. Iya. Karena Bapak, saya pernah berbincang juga dengan teman-teman, mereka itu ragu untuk donor darah karena mitosnya kalau sehabis donor darah itu akan gemuk. Kira-kira benar nggak itu Pak? Nah, saya tidak bisa bantah itu. Ya. Tetapi ini bisa terjadi pada postur tubuh dari kualitas pendonor. Nah, memang ada yang pendonor mendonor dia kuat makan. Iya. Jadi memang kalau kuat makan otomatis bisa gemuk. Nah, tetapi kalau kita lakukan itu kira-kira hanya ya 0,0 sekian persen lah. Tetapi sekian persen adalah mereka merasakan bahwa sehat. Kami merasakan betul ketika kami Road to Campus ini, mahasiswa ini yang menceritakan. Dia sudah tidak mau bagadang, dia tidak mau lagi untuk hura-hura dalam rangka untuk menimbulkan satu gejolak yang tidak bagus untuk tubuhnya. Nah, dengan dia mendonor ini yang kami lihat perkembangannya sangat luar biasa. Nah, ini yang kami lakukan terus-menerus untuk Road to Campus itu. Kemudian bagaimana cara PMI sendiri? Kan tadi Bapak juga bilang bahwa sebenarnya di PMI itu sudah ada MOU. Ya, ada MOU dan sudah pasti banyak begitu yang mendonorkan darahnya. Tapi bagaimana langkah PMI untuk menjaga agar kualitas darah itu tetap bagus sampai ke orang yang butuh darah tersebut? Namun jangan dulu dijawab Pak, kita akan berlanjut ke segmen selanjutnya. Tetap di Sapa Gorontalo. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya, masih dengan narasumber tadi Bapak Ishak Liputo dari Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo. Pembahasan kita mengenai bagaimana ketersediaan darah di Provinsi Gorontalo. Tadi kita sudah berbincang-bincang panjang dan pada akhirnya pertanyaannya adalah bagaimana stok darah yang telah disiapkan oleh PMI tetap terjaga kualitasnya sampai ke orang yang membutuhkan darah, karena kan banyak orang yang mendonorkan darah misalnya sudah beberapa hari, dan bagaimana langkah PMI agar darah itu tetap steril, tetap bagus sampai ke orang yang butuh darah tersebut, Pak. Terima kasih, Bu Puspita. Jadi yang pertama bahwa dari kita membuka donor darah,
Jadi segala sesuatu kesiapan pendonor darah itu dari awal kita sudah lakukan pengetesan semua terkait dengan bagaimana mengambil darah dari orang ini, dari pendonor ini, darah yang sehat dan orangnya juga sehat. Nah tentunya itu melalui segala ketentuan yang sudah diatur dengan standar operasional prosedur tentang pemberian darah. Begitu dia masuk pada bilik kursi pemberian donor darah ini, itu sudah dia anggap bahwa tubuhnya ini sehat dan kemudian darahnya ini steril. Setelah diambil, ini kita melakukan lagi cara tahapan untuk mensterilkan lewat lab. Ya. Nah, sehingga dia betul-betul darah ini sudah bisa masuk ke ke tubuh orang yang membutuhkannya, baru kita masukkan pada penyimpanan darah. Nah, penyimpanan darah ini juga sudah ada di kualifikasi yang aman, steril, dan tidak berdampak kepada yang membutuhkan darah itu. Ya. Sehingga ketika rumah sakit mau mengambil di UTD, itu sudah dalam posisi dia sudah dalam posisi steril, sudah tersimpan di dalam penyimpanan darah dan akan diambil alih oleh rumah sakit untuk menjadi kebutuhan rumah sakit itu untuk para pasien. Sehingga tidak mengkhawatirkan kalau darah sudah keluar dari UTD itu sudah steril. Nah, karena UTD itu alatnya cukup lengkap. Berarti memang orang-orang yang menangani soal darah di PMI sendiri itu adalah profesional di bidangnya, iya, dan di bidang. Fasilitasnya juga memadai agar memastikan bahwa darah tersebut tetap berkualitas, aman dan steril untuk disampaikan kepada orang yang membutuhkan donor darah tersebut. Nah, kemudian Bapak tentunya selama bekerja di PMI Palang Merah Indonesia ya untuk bekerja sebagai membantu, bekerja secara kemanusiaan begitu. Tentunya banyak sekali tantangan sejauh ini, misalnya di Gorontalo, apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam proses donor darah ini? Baik, Pak Puspita. Yang paling berat kami hadapi ketika terjadi COVID-19. Ya. Pada saat itu sangat luar biasa yang kami hadapi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia bersama para pengurus yang lainnya. Kami di sisi lain dibutuhkan oleh perangkat yang harus mengatasi masalah COVID. Kemudian kami juga harus bekerja ketika ada yang terjadi musibah kecelakaan atau yang membutuhkan darah. Nah, pada hampir semua orang itu dari relawan, itu kesulitan yang kami hadapi adalah puncak kesulitan, saudara itu. Tetapi kami lolos dari ujian menangani COVID-19 ini adanya bantuan TNI dan Polri. TNI Polri ini sangat antusias dan itu kami ucapkan berkali-kali kepada TNI Polri yang bermitra dengan PMI. Kami memang PMI ini tidak mengharapkan apa-apa, memang sudah menjadi pengurus PMI ini ya samina wa atona, tidak mengharapkan sesuatu maupun memang betul-betul tidak digaji, tidak diberikan apa-apa, tetapi semua terkait dengan kebutuhan kemanusiaan secara terang benerang kami lakukan dengan perangkat gubernur yang secara ex officio mereka membantu secara penuh dan ikhlas. Nah, itulah kondisi yang ada di PMI. Adapun yang kami lakukan pembiayaan itu di dalam penanganan masalah tadi yang saya katakan voucher, kemudian bagaimana LSM kita rancang dengan reward, kalau dapat 20 kantong kita berikan sumbangsi kepada LSM itu 1 juta. Nah, ini juga merangsang mereka dan itu semuanya bersumber dari APBD dengan Pak Gubernur dan secara terang benderang, secara manajemen kami hanya lintasan dari itu, tapi yang menangani adalah secara teknis dari Dinas Kesehatan dan dari Dinas Keuangan Provinsi Gorontalo. Sehingga memang betul-betul organisasi PMI ini harus yang memang ya tidak mau mengharapkan sesuatu, kira-kira begitu. Tapi kalau selepas dari COVID itu
misalnya dalam keadaan hari ini tentu tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi, masih bisa diatasi ya tantangannya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Kemudian Pak, mungkin ini pertanyaan yang di akhir-akhir, banyak mungkin masyarakat yang belum mengetahui prosedur agar mereka bisa mendapatkan darah dari PMI. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada saudara yang ada di rumah, kira-kira bagaimana prosedur ketika seorang warga membutuhkan darah dan harus minta ke PMI? Makasih Bu Puspita, pemirsa TV Kompas yang di mana saja berada di Provinsi Gorontalo. Tentu ini merupakan bagian yang harus diketahui oleh yang membutuhkannya. Jadi memang ini Pak Ibu Puspita, kadang pasien begitu masuk rumah sakit di bagian yang menangani, katakan bahwa di bagian operasi yang sifatnya selalu emergensi. Nah, yang pertama itu dari bagian baik dokternya, baik bagian operasinya, yang diminta itu kesiapan darah. Karena diperkirakan operasi ini akan makan darah sekian kantong. Ini kami selalu ingatkan kepada rumah sakit agar dokter yang menangani pasien yang mendesak operasi emergensi itu setidak-tidaknya sudah ada siap belangko pengantar ke PMI. Memang tanpa belangko pengantar dari rumah sakit kami tidak akan berikan darah maupun berikan darah yang dari segar ya. Ada yang beku, ada yang segar. Ketika pasien itu membutuhkan darah segar atau yang paling sulit itu darah AB yang paling sulit, yang darah O ya hampir gampang. Ini kami harapkan setiap rumah sakit bertindak kepada emergensi pasien yang dioperasi agar segera, kami 1x24 jam melayani itu. Belangko sudah tersedia, belangko ini tinggal ditulis bahwa ini operasinya besok pagi subuh, katakan seperti itu. Darah harus malam ini harus sudah siap. Nah, dari pihak keluarga juga merasa tidak gelisah, dan kemudian PMI juga standby. Kadang-kadang ini kami selalu hadapi ketika panik. Nah, ketika terjadi kepanikan dari pasien ini, yang disalah-salahkan selalu PMI. Padahal di dalam sebuah standar operasional prosedur, rumah sakit itu sudah selalu kami ingatkan, sebuah tindakan emergensi terhadap pasien yang membutuhkan darah, setidak-tidaknya belangko sudah di atas. Untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkannya. Agar kami kerjasama, ketika dia membutuhkan darah segar, kalau darah roku mungkin ya, tetapi kalau darah segar, kita dalam kondisi yang tengah malam, atau katakan melahirkan, ini yang kadang-kadang yang tumbal, yang sering yang kami hadapi itu, ya seperti itu. Tetapi kami sudah, karena yang sifatnya tugas kemanusiaan, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kami semuanya, dan pada akhirnya mereka paham bahwa ini bukan kesalahan PMI. Ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang terjadi apabila misalnya operasi mendadak dari melahirkan, operasi mendadak, kalau kecelakaan, operasi mendadak karena ada sesuatu penyakit yang harus ada ditindak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini yang selalu kami hadapi di sekian rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada 12 rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo. 7 ada di Kota Gorontalo. 5 berada di Kabupaten Gorontalo. Nah, semuanya ini belum terkait dengan yang ada di Pohuwato dan di Gorontalo Utara. Inilah kami setiap saat melakukan kontrol rumah sakit. Dan ini yang ada di samping saya ini kan ada rumah sakit Ainun, Pak Fandi Pelealu. Ini yang selalu saya harapkan menjadi standar penanganan terhadap kekurangan darah di rumah sakit. Karena kami selalu ada pembanding seperti itu. Kalau belangko tersedia dan belangko itu diisi oleh dokter yang membutuhkannya, pasti PMI mencari jalan keluar kalau ketika dia membutuhkannya. Kalau misalnya dalam posisi misalnya kecelakaan tadi tiba-tiba, belangkonya belum sempat misalnya dibuat karena memang saat itu kecelakaan tiba-tiba dan butuh darah, gitu gimana Pak? Tidak ada begitu. Kami sudah lakukan begitu terjadi kecelakaan dan harus mengatasi karena dia sudah keluar darah, itu yang kami atasi adalah darah dulu. Belangko itu dibikin kan darah O. Nah, dia membutuhkan. Nah, belangko itu sudah tersedia. Ketika di UTD itu kan yang namanya ada penanganan darurat. Nah, di dalam penanganan darurat itu kita sudah selalu ingatkan, setiap penanganan darurat di rumah sakit
itu harus ada belangko darah yang harus Oke, ditandatangani. berarti prosedurnya memang Ya. harus antisipasi, Harus diantisipasi, ya, ya. harus punya belangko darah Ya. supaya juga tidak ada kepanikan-kepanikan Ya. yang tadi, biar Ya. disediakan oleh PMI. Bapak, ini tentu pembahasan yang sangat menarik dan sangat penting bagi masyarakat dan juga saudara yang menonton di rumah, karena kebanyakan dari kita tahu bahwa banyak yang masih ragu-ragu untuk donor darah, padahal dari segi kesehatan tentu punya manfaat yang sangat Sangat banyak, luar dan biasa. dari segi kemanusiaan ini kita membantu sesama agar juga kita dapat hidup bersama secara sosial, saling membantu begitu. Dan Bapak, terima kasih karena sudah berkenan untuk memberikan informasi kepada kita semua, baik kami dan juga masyarakat saudara yang ada di rumah, dan semoga Bapak selalu sehat dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Dan saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian, tetap di program Sapa Gorontalo nanti pada momen-momen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.